Oke, baik teman-teman, sambil nunggu yang lainnya gabung, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. siang dan salam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sejahtera buat kita semua. Jadi siang hari ini kita akan melanjutkan materi kita dari minggu yang kemarin, pada hari Senin minggu yang kemarin, karena hari Rabunya hari cuti bersama, begitu. Nah, perlu saya umumkan juga bahwa hari Rabu insya Allah kita akan adakan kuis seperti yang sudah saya sampaikan di grup WA. Yang materi adalah bab 1, bab 2, dan bab 3, artinya sampai dengan hari ini nanti. Nah, pada siang hari ini kita akan lanjutkan. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas terkait dengan hukum Newton, ya, hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Di mana pada hukum Newton 1 kita sudah kita membahas terkait dengan hukum kelembaman atau hukum inersia, di mana sebuah benda akan cenderung mempertahankan kedudukan benda tersebut ketika tidak ada gaya luar yang bekerja. Itu hukum Newton yang pertama. Kemudian hukum Newton yang kedua, di mana sebuah benda akan mengalami percepatan ya, ketika benda tersebut mendapat gaya luar, di mana percepatan tersebut akan sebanding dengan gaya yang diberikan dan akan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Kemudian di hukum Newton yang ketiga, di mana pada hukum yang ketiga ini adalah terkait dengan hukum aksi reaksi, di mana pada hukum Newton yang ketiga bahwa sebuah benda akan memberikan perlawanan kepada gaya yang memberikan yang bekerja padanya dengan besar yang sama, tapi dengan arah yang berbeda. Artinya, jadi kalau dari klausul yang pertama kemarin kita sudah bahas bahwa hukum aksi reaksi itu besarnya sama, tetapi bekerja pada benda yang berbeda. Sebagai contoh kemarin sudah saya singgung terkait dengan ketika kita memencet sebuah bola yang habis kita pompa begitu, kemudian kita memberikan gaya kepada bola, kemudian pada suatu ketika bahwa apa yang kita berikan itu kita hentikan. Nah, pada saat berhenti itu berarti terjadi kesetimbangan di sana. Jadi artinya apa? Artinya gaya yang kita berikan kepada kulit atau permukaan bola tersebut sama dengan gaya yang diberikan oleh permukaan kulit atau permukaan bola tersebut kepada jari kita atau jempol kita. Jadi kita memberikan itu, maka seakan-akan jempol kita juga didorong dari dalam bola. Maka itu yang dikatakan sebagai gaya aksi reaksi. Besarnya sama tetapi arah yang berbeda, namun akan bekerja pada benda yang berbeda pula. Oke. Nah, terkait dengan itu sebenarnya contohnya banyak sekali. Jadi kalau misalnya kita mendorong sebuah gerobak begitu, maka ya itu ketika kita berikan gaya kepada gerobak itu, maka kita akan menerima gaya yang sebanding dengan itu. Ya, sama sebenarnya banyak hal nanti yang akan kita lihat contoh-contoh dari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum Newton 1, 2, dan 3. Nah, kemudian pada siang hari ini kita akan lanjutkan. Ya, kita akan lanjutkan di mana penggunaan hukum Newton itu ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari cukup banyak. Ya, dengan memanfaatkan hukum Newton. Yang pertama adalah berkaitan dengan sistem katrol misalnya. Nah, pada sistem katrol ini kita tahu bahwa pada sistem katrol ya itu memanfaatkan hukum Newton. Ya, di mana nanti ada keuntungan mekanis misalnya. Sebenarnya di sana adalah terkait dengan hukum Newton. Kemudian kereta dorong. Ya, kereta dorong. Kemudian pada sistem pengereman, baik kendaraan bermotor maupun baik kendaraan bermotor sepeda motor, kemudian mobil ataupun kereta ataupun yang lainnya. Kemudian di lantai di kamar mandi kita. Lantai kamar mandi kita ternyata juga memanfaatkan itu. Dengan salah satu cara yang mungkin secara tidak sadar pun kita mengatakan, oh ini kok kenapa lantai kamar mandi kok menjadi dibuat kasar, tidak dibuat licin misalnya demikian. Kemudian sistem pada tikungan atau jalan yang menikung atau pada velodrome. Itu sebenarnya juga memanfaatkan hukum Newton. Kemudian ada juga gerak menggelinding. Gerak menggelinding itu akan terjadi kalau misalnya ada gaya gesek. Kalau tidak ada gaya gesek maka dia tidak akan menggelinding. Kemarin kita juga sudah bahas di bab yang kedua, bedanya menggelinding sama meluncur begitu kan. Ya. Itu. Kemudian
pada pesawat sederhana, misalnya pada pengungkit misalnya, atau pada sistem ada lengan beban dan lengan ayun yang biasa kita kita pelajari di SMA misalnya begitu. Kemudian ada mesin torsi, ya mesin dengan tenaga misalnya dengan mesin torsi itu banyak seperti misalnya pada saat kita memutar pintu misalnya atau handle pintu. Tetapi ini nanti kita akan pelajari kayak mesin torsi itu ada, kemudian pesawat sederhana dan gerak menggelinding ini biasanya nanti ada di bab 5 terkait dengan dinamika rotasi karena di situ ada rotasinya. Oke. Nah, itu adalah beberapa contoh. Tentunya masih banyak lagi contoh-contoh yang berkaitan dengan penggunaan dari hukum Newton. Nanti kita akan coba lihat bersama. Oke. Nah, seperti yang sudah kita bahas kemarin ketika kita berkaitan dengan aplikasi atau penggunaan hukum Newton, maka sebagai contoh kita lihat di sini. Di sini ada 2 buah benda. Nah, jadi yang perlu kita pahami bersama adalah ketika kita punya 2 buah benda seperti ini ditarik misalnya, ya ditarik begitu, langkah apa yang harus kita lakukan? Ya, langkah yang harus kita lakukan apa ya? Langkah bagaimana kita bisa mengidentifikasi dari gaya-gaya yang bekerja padanya. Kemarin kita juga sudah membahas tentang jenis-jenis gaya, mulai dari gaya gravitasi sampai nanti muncul pada gaya sentripetal. Ya, gaya gravitasi, gaya berat, gaya normal, kemudian gaya tegangan tali, gaya gesek, kemudian dan sebagainya. Ada di sana kemarin kita juga sudah bahas di sana. Nah, dari situ nanti kemudian kita akan harus mengidentifikasi. Yang harus kita lakukan adalah gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada benda yang dipilih. Artinya apa? Artinya adalah memungkinkan bahwa pada benda itu memiliki gaya yang tidak hanya satu. Nah, dari semua gaya-gaya yang sudah saya sebutkan di atas tadi, mulai gaya gravitasi sampai dengan gaya sentripetal, apa yang bekerja pada gaya tersebut atau bekerja pada benda tersebut? Ya, apa yang akan bekerja di sana? Ya, itu perlu kita lihat. Ya, sebagai contoh adalah kalau misalnya kita lihat seperti pada benda ini misalnya. Ya, kita lihat pada benda pada benda Anda bisa memilih benda yang mana? M1 atau M2. Ya, kalau di M1 ya udah kita lihat di M1 itu ada apa saja yang bekerja di sana. Ya, M1. Ya, M1 kita bisa lihat di situ. Ya. Ketika kita bicara di M1 ini berarti banyak hal yang bisa kita identifikasi dari sana. Ya. Kita bisa identifikasi. Ya. Jadi kalau kita identifikasi di sini banyak yang bisa kita improve dari sana. Ya. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh adalah kalau kita lihat misalnya, maaf sebentar. Ya. Kalau kita perhatikan bersama, ini di M1 ada apa yang di M1? M1 ini adalah bahwa ada gaya F. Ya, pasti ada gaya F. Itu karena gaya yang bekerja pada benda tersebut. Kemudian di situ ada gaya yang lain. Yang jelas kalau kita punya ini, maka saya punya V, gaya berat. Kemudian karena dia berada pada suatu permukaan yang yang tidak berubah bentuk atau yang rigid, maka permukaan ini akan memberikan perlawanan yang disebut dengan gaya normal. Nah, kemudian karena di sini ada sentuhan antara bidang permukaan ini dengan benda, maka akan memungkinkan munculnya gaya gesek. Nah, kalau kita asumsikan benda bergerak ke kanan, misalnya begini, ini X-nya ke sana, maka saya punya gaya geseknya arahnya ke sana. Begini teman-teman. Ini F. Entah itu nanti gaya gesek statis maupun gaya gesek kinetis. Kalau benda itu diam sampai tepat akan bergerak, maka dia akan berfungsi atau berperan gaya gesek statis. Ya, perlu diingat benda diam atau tepat akan bergerak, maka dikatakan sebagai dia akan mengalami gaya gesek statis. Tetapi kalau dia sudah bergerak, maka dia akan mengalami gaya gesek kinetis atau dinamis. Jadi ada beberapa yang menyebutkan bahwa gaya geseknya gaya gesek dinamis, bukan gaya gesek kinetis. Nah, kemudian di sini kan ada tali, maka di sini akan muncul tegangan tali. Saya katakan ini adalah T. Ya. Kemudian dari T yang di sini nanti akan muncul T yang berikutnya yang sebagai gaya reaksinya, maka akan muncul T-nya di sini. Nah, ini T juga. Begitu juga dengan benda M2, ini juga akan ada begini.
Ini W2 ya. Itu W2. Kemudian dari W2 ya, dari W2 ini akan ya, dari W2 akan muncul N2 juga. Nah, ini N2, ini N1 kan ya. Ini W1. Kemudian maka akan muncul gaya gesek ke sana. F2, ini F1. Nah, dari sini kita bisa lakukan apa? Baru kita lakukan penjumlahannya, karena kita akan menganalisa ada dua kemungkinan, benda itu akan bergerak atau benda akan diam. Kalau dia diam atau tepat akan bergerak, tentunya akan berbeda. Sebentar, saya tambahkan slide baru biar nanti kita bisa tambahkan begini, ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, maka kalau dia tepat akan bergerak, ya, tepat akan bergerak. Kalau tepat akan bergerak, maka apa? Yang pertama adalah tepat akan, oke, maaf. Oke. Jadi ketika dia tepat akan bergerak atau dia diam sebenarnya. Sebentar. Mungkin teman-teman sebenarnya sudah paham banget terkait dengan ini. Tetapi tidak ada salahnya kalau misalnya sedikit saya ulas. Ini diam atau tepat akan bergerak. Maka yang berbeda hanya di sini F-nya. Maka ini F-nya menjadi Fs yang sama dengan mu S kali N. Ya. Kalau dia sudah bergerak, kalau nanti dia bergerak, maka mu S, F-nya menjadi Fk atau mu K kali N. Itu yang terjadi. Nah, kalau misalnya seperti tadi, kita bisa ambil satu persatu dari sistem benda. Kebetulan ini sistemnya gampang, hanya terdiri dari dua benda dan kebetulan dia kebetulan dia horizontal. Bagaimana kalau ada gaya-gaya yang lain yang nanti menyebabkan benda itu menjadi tidak horizontal? Ya. Sebagai contoh seperti ini. Kalau yang ini kan insya Allah gampang. Anda bisa gini, nanti ada panduannya begini. Ya. Nah, bagaimana kalau ini saya modifikasi? Sekarang saya modifikasi dulu dah. Ya, saya modifikasi dulu. Saya modifikasi supaya bagaimana? Oke, saya ambil misalnya benda dua. Oke, benda duanya saya taruh di sini. Oke. Kemudian dari benda dua ini saya kasih gaya. Gaya saya modifikasi begini teman-teman. Dengan sudut, ini adalah sudutnya adalah theta. Ya. Ada sudut theta di sana yang bekerja pada benda tersebut. Nah, sekarang bagaimana benda itu, bagaimana saya bisa melakukan identifikasinya? Nah, untuk melakukan identifikasi, maka saya harus melakukan justifikasi masing-masing gaya. Ya. Gaya tersebut harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan lintasannya. Ya. Jadi kalau misalnya begini, ada tadi di kelas yang sebelumnya menyatakan, Pak, kapan saya harus mengatakan arah X itu positif dan arah Y negatif? Karena nanti ada kalanya bahwa sistem itu bergeraknya ada yang ke atas, ada yang ke kanan. Nah, saya sampaikan dulu bahwa yang diamati di sini itu adalah perpindahannya, ya, bukan vektor perpindahan, tapi perpindahannya. Ketika di perpindahannya seperti yang dibahas di bab yang 2 yang lalu, kalau saya punya dari TA menuju ke titik B begini, ini A, ini B, maka perpindahannya meskipun ini lewatnya begini, begini, ya. Kemudian yang satunya lewatnya adalah begini, ya, dan yang lainnya sebagainya, tetap perpindahannya akan tetap sama. Itu perpindahan. Ya, perpindahannya akan sama seperti itu. Jadi kita yang harus kita sepakati dulu bersama. Ya. Jadi kalau seperti ini, maka kita harus punya ini. Maka ini kita harus proyeksikan. Kemudian yang ini juga saya proyeksikan ke atas. Nah, dari sini saya akan dapatkan apa? Saya dapatkan masing-masing gayanya. Ya, masing-masing gaya. Ya. Jadi kalau misalnya kita asumsikan benda bergeraknya adalah ke kanan. Ya, kita benda bergerak ke kanan. X-nya ke sana. Anda bisa mengatakan X atau Anda bisa mengatakan A, begini boleh. Ya, Anda boleh mengatakan seperti itu sehingga Anda dapatkan ini. Maka ini menjadi Fx
ini menjadi FY. Ya, maka di sini akan ada V, seperti yang saya katakan tadi, ini ada N. Jadi kalau ini ada belakangnya nanti ada benda yang lain, maka akan muncul T, dan ini akan muncul F. Ya, sehingga kalau Anda perhatikan, benda kecenderungan bergerak ke kanan, maka ini sigma F, ini sama dengan tetap M kali A. Boleh Anda mengatakan seperti ini. Tetapi ingat bahwa F ini akan ada dua. Kalau Anda perhatikan, sigma F dalam arah lintasan yang saya katakan sebagai Fx, dan sigma F yang tegak lurus dengan lintasan, maka saya katakan sebagai sigma Fy. Nah, benda ini akan bergerak ke kanan. Ya. Ketika Anda bergerak ke kanan, Anda perhatikan di sini, ini kan ke kanan, maka yang ada di sini adalah AX sama dengan A. Tetapi AY sama dengan 0. Kenapa? Karena benda ini tidak bergerak ke atas. Ya, tidak bergerak ke atas. Artinya apa? Berarti ya sudah, kalau tidak bergerak ke atas berarti dia hanya bergerak ke arah kanan saja. Ya, dia hanya bergerak ke kanan saja. Oke. Nah, karena dia hanya bergerak ke kanan saja, ya sudah, kita tinggal lihat seperti ini. Maka saya dapatkan sigma Fj dulu aja. Fj sama dengan 0. Dalam arah Y ada apa saja yang dalam arah Y? Dalam arah Y ada macam-macam. Ya, dalam arah Y itu ada apa? Ada ini. Dalam arah Y ada ini, dan dalam arah Y juga ada ini. Sesuai dengan kesepakatan yang kita buat bersama bahwa sesuai dengan koordinat, ya koordinat kartesian, maka dalam arah ke atas itu sumbu positif. Maka di sini kita dapatkan, maka ini adalah menjadi N, ya, plus Fj, Fj yang ini minus V sama dengan 0. Ya, minus sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan dari sini nanti N-nya berapa? N sama dengan V minus Fj. Ya. Oke. Kemudian dalam arah sumbu X sekarang. Sigma F dalam arah X-nya sama dengan berapa? Karena dia bekerja ini. Maka sama dengan M kali AX. Ada apa di situ? Ya sudah, kita tinggal identifikasi bersama-sama. Ya, ada apa saja? Ini. Ada ini. Ada ini. Dan ada ini. Ya. Itu yang harus kita identifikasi dulu. Ada nggak masing-masing komponen ini? Bisa jadi kalau seperti ini kan tinggal kita masukkan saja berarti. Apa yang di sini? Berarti adalah Fx apa? Minus T minus F, ya. Ini sama dengan M kali A. Ya. Jadi identifikasi itu satu persatu. Nanti ada detailnya kalau Anda perhatikan. Ini seperti ini. Nah, nanti jenengan akan bisa. Jadi seperti ini. Pada gaya benda yang pertama. Jadi saya dapatkan ini. Ini ada F, punyanya ini. Jadi kan ada ini. Lupa, ini kok ada N. Ini semua masih dalam bentuk vektor. Tapi kalau Anda tadi yang saya sampaikan tadi sudah kita ubah dalam arah X dan dalam arah sumbu Y. Terserah, monggo. Tentunya ini harusnya di sini juga demikian. Ya. Oke. Jadi ada ini, semua gaya diproyeksikan, enggak apa-apa. Nah, tapi kalau daripada nanti jangan bingung untuk melihatnya, ya sudah, Anda proyeksikan dalam arah X-nya mana, dalam arah Y-nya mana. Begitu juga dengan yang grafik yang kedua, sama di sini nanti. Sehingga Anda dapatkan seperti ini. Nah, dari sini kemudian kita jumlahkan, namanya sigma F. Ya sudah, ini
komplitnya sebenarnya. Nah, kalau di sini seperti yang saya katakan tadi, kalau ini saya ubah misalnya begitu, saya kasih begini, ya, maka ini akan berubah yang seperti ini dan yang seperti ini. Misalnya demikian. Jadi jangan harus bersani itu. Jadi kalau kita lihat bersama, karena bergeraknya ke kanan, maka kita jumlahkan saja, sudah. Ya. Kenapa ini kok A-nya sama? Karena dalam tanda petik, ini talinya adalah rigid. Tidak berubah bentuk. Ya, ketika tidak berubah bentuk, maka kalau ini bergerak 1 meter, ini juga 1 meter. Kalau ini bergerak dengan kecepatan 5, ini juga akan kecepatan 5, maka percepatannya akan sama seperti ini. Nah, sehingga kita dapatkan ini. Dan seterusnya, nanti jenengan bisa pirsani di sana. Ya, oke teman-teman. Nah, hal yang berbeda, berbeda itu adalah berbeda dari bentuk, tetapi pemahamannya juga harus sama. Itu kalau kita punya contoh soal yang seperti ini. Bagaimana? Ya sudah, kita harus identifikasi dulu ini. Ini kita identifikasi dulu ini. Paling gampang gambarin dulu. Jenengan tidak usah melihat soalnya ini dulu. Soalnya ini ada dulu. Tetapi Anda lihat dulu di sini. Karena apa? Karena ketelitian dalam menjelaskan ini, dalam gambar ini akan memberikan gambaran bahwa benar atau tidaknya jawaban yang akan Anda berikan. Benar atau tidak itu nanti. Ya, benar atau tidak gitu. Ya. Oke, kita lihat bersama. Jadi kalau misalnya saya punya seperti ini, teman-teman, ya. Saya punya seperti ini, maka saya bisa identifikasi banyak. Balok tepat akan bergerak ke kanan. Berarti yang bekerja adalah F gesek. Dari mana? Tepat akan bergerak ke kanan. Berarti dia masih diam. Ketika dia masih diam, maka sigma F sama dengan 0 atau A-nya sama dengan 0. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, maka ada yang bertanya tadi, Pak, bagaimana dengan benda satu? Benda satu kan bergeraknya ke atas. Bagaimana dengan benda dua? Apa beda dengan benda dua? Begitu kan? Yang satu bergerak ke atas, yang satu ada bergerak ke kanan. Belum lagi kalau soalnya dibuat seperti ini, teman-teman. Ya. Saya punya begini, kemudian ini bendanya saya taruh di sini. Kemudian ini saya kasih katrol begini. Nah, ini satu bendanya ada di sini. Ini saya kasih gaya misalnya. F. Orang bisa mengatakan, loh Pak, ini kan bergeraknya ke arah sumbu X. Loh ini kan ke arah sumbu Y. Terus bagaimana itu Pak? Sebenarnya sama saja seperti yang saya katakan tadi. Maka pergerakannya ini adalah kita asumsikan loh arah pergerakan. Ini X A-nya, yang penting A-nya. Jadi bukan berarti ini nanti sebagai sumbu Y, ini sumbu X, tidak demikian. Jadi arah pergerakan. Ini adalah perpindahan, bukan jarak yang ditempuh, teman-teman. Nah, seperti yang tadi yang sudah saya sampaikan, maka ini harus kita identifikasi dulu. Ini ada F-nya di sini, maka saya harus cari. Karena bendanya bergerak ke sana. Maka ada F yang ke sana. Ini ada F yang ke atas. Nah, begini. Kemudian di sini kita punya ini. Jelas ini ada W2. Kemudian tentunya di sini akan ada N2 karena ini. Kemudian ini juga akan ada gini. Ini W2, kalau di sini adalah theta, maka di sini juga theta. Maka ini W2 cos theta. Sehingga saya punya juga yang komponen ke sini. W2 sin theta. Tepat akan bergerak ke kanan, berarti otomatis dia punya gaya gesek. Gaya geseknya kemana? Melawan pergerakan. Pergerakannya kemana? Ke kanan, berarti gaya geseknya ke kiri. Nah, F-nya. Kemudian ini tali. Karena tali dia punya tegangan tali. Saya katakan inilah T2. Ini akan dilawan oleh ini. Ini juga T2. Di sini ada T1. Ini juga ada
T1, dan yang sini akan ada, maaf gambarnya. Ya. Maka di sini akan muncul B1. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Monggo kalau ada pertanyaan. Ini sih Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Yang apa namanya contoh Bapak yang tadi Pak, yang sebelum Yang yang mana? datar Pak, tapi gayanya yang ada sudutnya. Lagi Pak, Ada mundur lagi miringnya. Pak. Sebelum ini Pak, lagi Pak. Ya ini Pak, itu tadi Pak. Ini. Iya Ya. Pak. Oke. Nah, yang saya tanyakan itu ini kan tadi yang sigma fx-nya kan A-nya itu ada A-nya kan Pak, pakai A itu kan Pak. Iya, Apa kok betul. apa yang sigma fy itu enggak, padahal apa namanya dari arah apa namanya arah gayanya itu kan dia komponennya ada di Y juga. Nah, pasti kan kalau saya mikirnya itu kayak di apa namanya kehidupan sehari-hari gitu Pak ya. Ada anak gitu narik kayak truk-trukan gitu kan Pak. Nah, Iya, itu kalau betul. nariknya dengan sudut pasti kan tetap apa namanya ada suatu ketika Pak pasti kan pasti dia maju mobilnya ketarik ke atas juga. Berarti kan itu harusnya juga ada percepatannya Pak. Tapi Oke. kenapa kok ini enggak pakai percepatan gitu Pak? Oke, baik. Oke, baik. Jadi, mohon maaf, ini berarti ada sesuatu yang belum dipahami. Ya, benda ini bergerak ke kanan. Iya Pak. Ketika dia bergerak ke kanan, maka dia tidak bergerak ke atas. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau nanti ada dalam arah Y-nya ini ada, maka benda ini akan lompat-lompat. Ya, seberapa besar pun gaya yang diberikan dalam arah FY ini, tetapi kalau benda ini tidak pernah terangkat, maka percepatan dalam arah Y tetap sama dengan 0. Ya. Iya Pak. Jadi ketika nanti ada percepatan, kalau misalnya Anda berikan gaya itu sudah naik ke atas, berarti otomatis sigma FY-nya tidak sama dengan 0. Berarti benda tertarik terangkat. Iya Pak. Jadi kalau misalnya benda itu bergerak ke kanan, ya, bergerak ke kanan pada lintasan itu, maka yang terjadi adalah sigma F dalam arah tangensialnya, tegak lurusnya itu sama dengan 0. Ya, dalam arah tegak lurusnya sama dengan 0. Karena kalau tidak sama dengan 0, maka dia akan terangkat. Ya, dia akan terangkat. Jadi pertanyaannya bagus pertanyaannya. Kenapa tidak ada misalnya ini diberikan gaya? Selama gaya yang diberikan ini tidak membuat benda ini terangkat lepas dari ini, lepas dari lintasan ini, maka dalam sigma F dalam arah Y tetap sama dengan 0. Tetapi kalau dia sampai terangkat, ya, maka dia akan sigma F tidak sama dengan 0. Perbedaannya adalah ketika Anda hanya berikan dengan gaya ini, perbedaannya adalah bahwa nanti, ya, yang terjadi adalah gaya geseknya akan menjadi lebih berbeda. Iya Pak. Karena adanya gaya N ini, FY-nya ini akan berpengaruh ke N-nya ini. Iya Pak. Iya. Ya, perso ya? Iya Pak. Iya Pak. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ayo. Saya Pak mau bertanya Pak. Ayo. Yang tadi punya Pak, yang contoh ada katrol punya Pak. Oke. Baik. Oke, baik. Sebentar. Yang ini? Nah, yang Masuk ini sini? Pak. Ya Pak. Nah, itu kan Pak ada dua buah tegangan Pak, ada T2 sama T1 Pak. Tapi kan itu masih di satu tali yang sama, kenapa dianggap dua yang berbeda Pak? Iya. Pertanyaannya? Pertanyaannya kan itu masih ada di satu tali yang sama Pak. Kenapa tegangannya dianggap berbeda? Oke. Oke, begitu? Iya Pak. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan sangat bagus. Jadi demikian. Jadi ini kita masih asumsikan menjadi sesuatu yang umum dulu. Jadi ketika umum,
maka akan muncul seperti ini. Jadi tali ini, di dalam batang tali ini nanti akan terjadi aksi reaksi. Ketika ini saya tarik, maka keduanya akan seperti ini. Begitu juga di sini. Ini masih umum ya, mohon maaf, masih umum. Nah, karena ini masih umum, kemudian muncul klausul berikutnya. Kalau kita sudah masuk pada dinamika rotasi, ya, ketika dinamika rotasi, maka massa ini dipertimbangkan. Ini ada massa katrol. Kemudian katrol ini punya gesekan, mu. Ya, ada mu. Ya, koefisien gesek yang membuat katrol itu akan berputar. Nah, pada materi yang sekarang ini, katrol masih dianggap tidak berputar. Katrol masih dianggap licin dan katrol masih dianggap massa diabaikan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, massa tali juga masih diabaikan. Tali tidak mengalami perubahan bentuk, tetapi massanya tetap diabaikan. Ya. Nah, benar seperti yang jenengan katakan tadi, bahwa ketika dalam satu tali yang sama, maka tegangannya akan sama. Oke, betul. Tetapi ini hanya digunakan untuk umum saja. Jadi umum itu kalau misalnya kita punya sistem seperti ini kan bahannya ada 3. Inilah materi 1, M1, ini adalah M2, dan ini sebenarnya juga M3 kan. Nah, masing-masing benda ini, massa ini, kita bisa identifikasi satu persatu. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau mencari berapakah T2, ya, berapakah T2, berapakah T1, Berarti mau perhatikan sama katrolnya juga ya, Pak? betul, tetapi dalam hal ini di katrol, karena katrol ini masanya tidak diperhitungkan, koefisien gesek tidak diperhitungkan, maka di katrol dianggap sama. Maka nanti kita lihat bersama-sama dulu sebentar, oke? Oh, oke, Pak, makasih, Pak. Nah, kita lihat sekarang. Oke, pertanyaannya dari Mas David sangat bagus sekali. Jadi kalau misalnya kita lihat begini, misalnya, maka kita bisa lihat identifikasi satu persatu. Kalau ingin kita sangat-sangat detail, misalnya identifikasi satu persatu pada benda satu. Ini benda satu. Di benda satu Anda gambarkan aja boleh. Begini misalnya, ini ada W. Ini W ya. Kemudian ke atas ada T1. Oke. Nah, benda ini bergeraknya kemana? Tepat akan bergerak, tapi dia kan belum bergerak. Tepat akan bergerak. Maka di sini adalah sigma F sama dengan 0. Bergerak ke kanan, berarti yang positif yang ini. Berarti T1 minus W1 sama dengan 0. Oke? Bisa dipahami di situ? Sehingga saya dapatkan, oh berarti nanti T1-nya sama dengan B1. Nah, sekarang kalau benda kedua kan yang di sini. Benda kedua di sini, maka saya dapatkan ini. Kalau misalnya kita mau gambar, oke saya gambar lagi Pak. Ya wis enggak apa-apa. Ya. Ini benda 2. Benda 2 ada begini. Wis gambarnya atau sedikit agak berbeda enggak apa-apa ya. Maka saya punya F-nya ke sana. Ini F. Saya punya F yang ngarah ke sini. Saya punya F yang arah ke sana. Saya punya W. Saya punya N. Saya punya W cos. Saya punya W sin. Saya punya ini ke sana. Dan saya punya T. Begini kan ya? Nah, jadi yang perlu saya sampaikan ke teman-teman. Jadi kalau Anda bisa menggambarkan ini dengan benar, komponen-komponen gaya ini dengan benar, maka nilainya sudah 30-40%. Kenapa demikian? Karena kesesuaian atau penjelasan atau benar dan tidaknya dari soal yang Anda kerjakan nanti adalah tentukan oleh gambar gaya-gaya ini. Kalau gambarnya udah salah, gayanya ya dari mana pernyataan atau jawabannya bisa benar? Gambarnya aja udah salah. Ya. Sama seperti ini maka Anda bisa begini. Ini juga sama, sigma F 2, ini 1 ya. Ini sama dengan apa? Kan dia tetap tidak bergerak, maka akan juga sama dengan 0. Gayanya mana saja? Ya gayanya ya tinggal kita lihat ini. Berarti kalau yang dalam arah
Seperti yang katakan tadi, Pak, yang dalam arah Y untuk apa sekarang? Ya, kalau yang digunakan hanya dalam arah X saja. Arah Y itu untuk menentukan besarnya gaya gesek. Untuk menentukan gaya gesek. Arah dalam arah Y itu. Tetapi dalam arah X untuk menentukan pergerakannya. Oke. Sehingga dari sini jangan bisa buat. Ya, Anda bisa lakukan. Jadi kalau dari sini, maka sigma F dalam arah X-nya, sigma F dalam arah X-nya ini sama dengan 0 juga. Karena dia tetap tidak bergerak. Yang apa aja? Ini, dan ini. Apa berarti? Ya, saya katakan ini adalah Fx. Fx-nya ini adalah V sin dan sebagainya. Ya, itu akan sama dengan 0. Kemudian nanti jangan tambahkan ya, teman-teman. Kemudian benda yang ketiga sekarang. Saya punya benda yang ketiga. Apa yang ketiga? Katrol, Pak. Nah, saya punya kayak ke bawah begini. Ini juga punya ke sini. Nah, ini ada T1, ini ada T2. Ini nanti masuk pada bab yang kelima. Maka nanti menjadi sigma torsi sama dengan I dikalikan dengan alfa. Di mana alfa adalah percepatan apa? Percepatan anguler atau percepatan radial ya. Percepatan anguler. Nah, karena di sini ini tidak ada, maka ini tidak diabaikan. Ini M diabaikan. Maka I-nya sama dengan 0. Sehingga apa? Ini tidak ada. Ini tidak ada, tidak dicantumkan di sini. Belum masuk kita cantumkan di sini. Begitu. Ya, sehingga yang ada apa? Hanya benda 1 dan benda 2. Sehingga nanti kedua-duanya kita sejajarkan. Jadi hasilnya akan seperti ini. Wow, ini banyak nih. Nah, seperti ini nanti teman-teman bisa lihat bersama. Nah, begitu juga kalau nanti dia tepat akan bergerak ke kiri. Maka ketika dia tepat akan bergerak ke kiri, maka yang berbeda hanya apa? Di sini nanti. Nah, ini F-nya. F statisnya. Sama, sigma F dalam arah X, sigma F dalam arah Y. Jadi yang perlu diperhatikan adalah pergerakannya. Itu dianggap sumbu perpindahan. Jadi jangan lihat, oh Pak, yang satu ke arahnya kok sumbu X Pak, yang satu ke arah sumbu Y. Bagaimana nanti saya menjawabkannya? Sama saja. Yang penting perpindahannya di sini. Jadi kalau dia berpindah ke kirinya 1 meter, maka dia akan ke bawah juga 1 meter. Jadi perpindahannya, bukan arah perpindahan, tapi perpindahannya. Ini bukan vektornya. Nanti Anda akan lihat, ini ada nih, loh ini kan, nanti akan kita lihat bersama. Ya. Jadi ini sebenarnya adalah sigma F dalam arah X sama dengan 0. Dengan X-nya adalah begini sekarang. Berarti ke kiri berarti dia negatif, maka ini negatif. Karena berlawanan arah. Ya. Loh Pak, katanya kemarin kalau berlawanan arah kita konsisten dengan sumbu X positif dan sumbu Y positif. Ini kan kenapa ini menjadi negatif? Sama saja sebenarnya. Yang penting jenengan konsisten saja. Jadi seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, yang penting jenengan konsisten saja, sudah. Itu saja. Kalau Anda mengatakan bahwa kalau berlawanan arah itu pun negatif, kalau searah positif, tidak apa-apa. Tetapi jenengan konsisten saja. Ya, saya harap konsisten saja. Anda mau pakai yang mana boleh. Toh itu nanti kalau misalnya Anda gunakan di sini juga hasilnya akan sama. Jadi kalau ada plus, ini juga plus, ini plus, maka ini minus, ini plus, ini minus. Kan tetap sama saja. Jadi mencarinya ini satu persatu. Ini benda satu maksudnya kalau ketemunya di sini nih. Ini benda satunya ada di sini. Ya, benda satu. Nah benda 2 itu ada di sini, benda 2. Jadi benda 2-nya ada di mana?
Benda duanya ada di sini. Ini benda dua ini. Nah, ini di benda dua. Ini dari sini. Ini saya lingkari ya. Dari benda dua itu menghasilkan ini. Yang ke arah ke kiri, karena searahnya ini positif. Ini positif. Yang penting konsisten saja teman-teman. Ya, konsisten saja. Oke. Ada pertanyaan teman-teman? Silahkan kalau ada pertanyaan. Pak, izin bertanya. Silahkan, ayo. Pak, apa ada perbedaan kalau F-nya ditarik dari ujung kubus sama dari sisi kubus ya, Pak? Ujung sudut kubus itu loh, Pak. Oke. Ada lagi? Nah, pertanyaan sangat bagus ini sebenarnya. Jadi memang secara real nanti akan ada perbedaan. Tetapi di bab 2 ini kita masih melihat dinamika partikel. Segede apapun barangnya, maka kita anggap sebagai partikel. Sebagai titik. Tapi nanti kalau udah di bab 5 udah berbeda itu nanti. Karena nanti akan muncul torsi karena ada pusat massa. Ya, itu nanti akan terjadi. Tapi kalau ini, terima kasih, jenengan sudah menyatakan. Tapi saya jawab bahwa ini masih dalam dinamika partikel. Benda segede apapun masih dianggap sebagai partikel. Jadi gaya yang bekerja itu tetap sama aja. Yang penting arahnya kemana, begitu saja. Begitu. Memang nanti kalau misalnya kita berbicara tentang dinamika partikel, jadi partikel itu kalau misalnya dinamika rotasi, begini misalnya, kita kasih gaya di sini, kita kasih gaya di sini, kita kasih gaya di sini. Kalau arah gayanya sama, itu akan memberikan hal yang berbeda. Kalau kita kasih gaya di sini, maka dia akan terbalik ke sana kan ya? Kalau kita kasih gaya di sana, di sini belum tentu dia mungkin bisa bergerak ke kanan. Kalau kita kasih gaya di sini akan seperti apa dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu kalau di bab yang kelima nanti karena saya punya torsi sama dengan R kali F. Nah, cross ya, R cross F begini. Ini adalah pusat massanya di sini nanti misalnya sebagai ini adalah R-nya, ini ada F-nya, maka akan muncul sudutnya ini. Nah, begini nanti. Dia akan cenderung kemana? Apakah cenderung dia akan berputar? Apakah cenderung hanya bergerak ke kanan? Begitu. Terima kasih pertanyaannya. Ya, jadi kalau di sini nanti nggak masalah. Masih tidak dimasalahkan karena apa? Dianggap sebagai partikel. Oke, ada lagi? Sudah terjawab, Mas Fajar? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ya. Jadi ingat ya teman-teman, nanti gambar ini nanti akan menentukan benar dan ininya. Karena gambar ini semua ini ditentukan oleh gambarnya. Ya, kalau gambar jenengan keliru, ya sudah pasti di sini keliru. Maka nilainya sudah kalau seperti ini sudah relatif kompleks, maka nilainya bisa sampai 40%. Ya, dari gambar yang benar. Ya, selebihnya seperti ini. Kalau Anda sudah bisa membuat kalimat yang seperti ini sudah menjadi 60%. Ya. Tambah yang ini sudah menjadi 70%. Nah, kan? Enak kan ya? Karena apa? Yang lainnya hanya tinggal memasukkan nilai saja. Angka-angka saja matematis yang lainnya itu. Tapi bagaimana kita bisa melihat, oh ini ada gaya yang ke sana, ini ada gaya yang ke sana. Dan dari gaya-gaya itu kita bisa mengerti, oh ternyata demikian. Begitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, belum ya? Ya, ini juga, nah ini sama. Kalau dia bergerak ke kanan, kan sudah bergerak ke kanan, maka F-nya adalah F gesek. Kalau ke kanan, nah ini tetap di sini. Gaya gesek selalu berlawanan arah dengan arah benda. Maka ini sebenarnya sigma F dalam arah Y yang di sini. Karena ada apa? Ada N, ada F sin, dan ada W cos. Ini gunanya kemana? Gunanya untuk F sama dengan mu kali N. Begini. Ya, begini teman-teman. Ya. Oke, ada pertanyaan? Belum? Oke. Lanjut ya. Maka akan seperti ini.
Ini juga sama, ketika dia bergerak ke kiri, maka ya bedanya hanya di sini saja. Ada pertanyaan begini, Pak, kalau misalnya diberikan soal seperti pada bidang miring, kita disuruh melakukan evaluasi, Pak ini nanti bergerak ke kiri atau ke kanan. Misalnya begini, saya punya sistem begini, kemudian dia akan begini misalnya. Di sini benda, kemudian di sini juga benda, begini. Kemudian di sini ada katrol. Nah, kira-kira benda ini bergerak ke kiri atau ke kanan? Ini ada theta, ini ada beta. Apa yang Anda harus lakukan untuk menjawab tadi apakah dia bergerak ke kiri atau ke kanan? Yang Anda harus lakukan, Anda harus membuat gaya-gaya yang bekerja seperti ini juga. Di sini ada apa? Oh, ini ada ke sini ya. Ini ada yang ke sana. Ini ada yang ke sana. Ini ada yang ke sana. Saya asumsikan dia ya, asumsinya akan bergerak kemana? Ke kiri atau ke kanan? Sama saja nanti. Ini ada ke sana, ada ke sana. Kemudian ini dia ke sini, ini ada yang ke sini, ada yang ke sini, ada yang ke sana, dan seterusnya. Jadi ini harus kita ucapkan. Nah, untuk menentukan benda ini akan bergerak ke kiri atau ke kanan, ya, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Kalau saya punya ini M1. Siapa yang bisa jawab? Komponen mana yang nantinya akan menentukan dia akan bergerak ke kiri atau ke kanan? Sejajar Kalau tali, Pak. licinnya semua sama licin, ya. Kalau licin, kalau kasar semua kasar dengan koefisien kekasaran sama. Siapa yang mau menjawab? Atau mau efeknya, Pak. Besar gaya, Pak. Gaya yang mana? Sejajar Tidak bidang, Pak. Tidak ada gaya luar yang bekerja kok. Oh, Gaya berat. Gaya berat, Pak. iya, Pak. Dan Gaya berat, tetanya. Sejajar dengan X, Pak. Oke. Kalau misalnya saya dapatkan di sini misalnya ini W1, ini W1Y, ini W1X, kemudian ini ada W2, ini ada W1 apa ini ya? Y ya. Karena tegak lurus ini W2X. Yang mana yang menentukan? Yang X, Pak. Yang X, Pak. Yang X. Lebih jelasnya gimana kira-kira? Saya mengatakan oke, yang X, oke, ya. Terus berikutnya, apakah hanya X saja? Kan harus ada kalimat yang menjustifikasi, oh ini ke sini, Pak. Kalau yang ini Pak. WX yang paling besar, Pak. Kayak gesek mungkin, Pak. Kayak gesek. gesek. Oke. Ada lagi? Besar sudut, Pak. Besar sudut ya, oke. Ada lagi? Apa lagi? WX. Besar W-nya, Pak. Besar masanya. Besar masanya, oke. Dicari selisih W-nya, Pak. Selisih W-nya. Oke, ada lagi? Nah, jawabannya benar, tapi masih ada yang kurang, masih ada ada komanya. Maka tadi saya katakan komanya bagaimana? Yang paling benar adalah kita lihat dari WX-nya. Bagaimana W1X dan W2X? Ya, W1X dan W2X seperti apa? Nah, kalau W1X lebih besar daripada W2X, maka dia akan cenderung bergerak ke kiri. Tapi kalau W2X lebih besar daripada W1X, maka dia akan cenderung bergerak ke kanan. Loh, Pak, bagaimana dengan koefisien gesek atau gaya gesek? Gaya gesek nanti akan mengikuti W cos kan? Iya kan? Karena mu kali W cos, karena N-nya kan dari W cos. Ya. Sebenarnya itu tadi. Yang menentukan adalah Wx-nya. Lebih besar yang mana? Jadi kalau dari awal Anda melakukan identifikasi, dia akan bergerak kemana? Ya sudah. Anda cari dulu. Ya. Setelah Anda dapatkan, oh W1X lebih besar daripada W2X, maka Anda baru bisa menentukan gaya geseknya kemana. Ya, jadi kalau misalnya, ya misalnya di sini misalnya di sini, ternyata W1X lebih besar daripada W2X, maka jelas gaya geseknya langsung, oh ini adalah gaya geseknya ke sini,
dan gaya geseknya adalah ke sini. Sudah. Apapun itu nanti pasti akan bergerak, kemungkinan besar akan bergerak ke kiri. Pak, masanya lebih besar yang W2 loh Pak. Loh, tapi sudutnya ya apa? Itu makanya tadi ada yang mengatakan sudut Pak, betul. Ada W, betul. Tetapi harus dikombinasi. W yang gimana, sudut yang seperti apa. Oke, pirsa ya? Gitu ya? Oke, baik. Ada lagi pertanyaan, ayo. Sambil minum ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ayo silahkan. Saya tak ngembe ya, diluk ya, tak ngembe. Kalau W1X sama dengan W2X ntar gimana, Pak? Berarti ntar 0, Kak. Atau gimana, Pak? Berarti diam. Kalau diam berarti dia nggak ada percepatan sama sekali dong, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Ini ketika W1X ya lebih besar daripada W2X, maka kita jelas bahwa kecenderungan benda kemungkinan besar akan bergerak ke kiri. Kalau W1X, jelas, kalau W1X sama dengan W2X, berarti kan sigma F-nya sama dengan 0. Kemungkinan besar di situ. Hanya saja perlu diingat bahwa ada komponen apa? Gaya gesek. Tetapi kalau kita hanya disuruh memberikan praduga awal loh ya ini, kira-kira akan bergerak kemana? Ya. Tetapi kalau tidak ada disuruh membuat praduga awal, terserah Anda mau asumsi. Jadi asumsi bergerak ke kanan. Ya sudah tidak apa-apa, namanya asumsi. Karena ketika ada asumsi bahwa kita bergerak ke kanan, tentunya konsekuensinya gaya geseknya akan ke kiri. Ya, nggak salah kalau seperti itu, nggak salah. Tetapi kalau misalnya dengan kondisi yang seperti itu, prediksi akan bergerak kemana? Beda dengan asumsi loh ya. Kalau prediksi itu kita sudah punya gambaran bahwa dia akan ke sana. Tapi kalau asumsi itu, mbah bener, mbah salah, yang penting saya asumsikan. Asumsi hari ini hujan. Asumsi saja. Ketika hari ini hujan, maka saya tidak cuci baju. Itu kan hanya asumsi. Tetapi kalau diprediksi hari ini hujan, maka saya tidak nyuci baju. Karena apa? Prediksinya hujan kok. Tapi kalau asumsi, kan hanya asumsi dari jenengan saja. Ternyata panas nggak masalah. Anda nggak punya sumber apa-apa. Kalau prediksi berarti kita punya data dari apa? Nah, BMKG itu data. Tapi kalau asumsi, nggak ada data nggak masalah. Begitu berarti, ya? Pak, kalau 0 berarti secara tidak langsung tuh walaupun dia diam kita harus bikin tetap asumsi buat gaya geseknya ya, Pak? Betul. Itu masih asumsi saja, ya. Prediksi boleh kata prediksi, tetapi lebih jelasnya kita harus apa? Kita harus buat skemanya. Kalau dia itu sama dengan 0, ya, W sama dengan 0, ketika sama dengan 0, maka asumsinya apa? Benda itu tidak bergerak ke kiri atau ke kanan. Maka kita bisa asumsinya ada asumsinya. Ketika dia tidak bergerak ke kiri dan kanan, maka dia gaya geseknya itu bisa ke sini loh. Boleh loh ya? Iya kan? Boleh. Karena apa? Kemungkinan dia akan ditarik ke kanan. Tetapi Anda juga boleh ke sana. Boleh. Ya, boleh. Jadi ketika Anda mengatakan asumsi, ya, kalau sigma F W1X sama dengan W2X, maka Anda harus jelaskan. Ya, asumsinya adalah benda akan cenderung bergerak ke kiri. Boleh. Atau benda akan cenderung bergerak ke kanan. Boleh. Yang penting jenengan harus bisa menjelaskan di sininya. Bagaimana dengan F-nya ini loh. F yang kecil ini loh, Mas. Nah, kalau yang B ini kan sebenarnya sama saja. Nggak ada perubahan. Tetapi F-nya ini arahnya ini akan membawa dampak yang luar biasa. Artinya dampaknya ini adalah menunjukkan benar atau tidak analisa dari yang kita lakukan. Begitu maksudnya. Oke, ada lagi? Menarik sekali. Terima kasih, Pak. Iya, oke. Pirsa ya? Tahu ya? Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya yang seperti ini? Ada ini nanti jenengan bisa. Nah, ini misalnya. Saya punya demikian. Ya. Kemudian disuruh melakukan asumsi. Ini soalnya ada di sini. 3 buah balok, bla 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 dan sebagainya.
Sebelum dengan melakukan ini, jadi langkah yang pertama kan Anda harus gambarkan dulu di sini gaya-gayanya. Begitu kan ya? Karena dari gaya-gaya itu jenengan tidak usah berpikir dulu masanya berapa, tapi gayanya dulu. Karena kalau dari sini gayanya ini, seperti yang saya katakan, ini bisa-bisa sudah 35% ini nilainya nanti kalau benar gayanya. Ya, kalau benar-benar semuanya benar ya bisa menjadi 40%. Nah, 40% kan? Lumayan ini. Ya. Nilainya dalam 40%. Karena yang lainnya hanya tinggal memindahkan gaya tadi ke menjadi sebuah matematisnya. Ya, oke. Nah, dari sini yang pertama ini yang jelas dulu saja yang Anda harus gambarkan. Ini ada ini. Kemudian ada ini kan ya. Ini ada ke sini, ini ada ke sini. Maaf, miring. Ya. Ya, di sini ada gini. Karena ini ada kontaknya begini, maka ada N-nya. Di sini ada ke bawahnya. Ini ada yang ke sana. Ini ada yang ke sini. Kemudian ini ada ke sananya. Ya. Kemudian ada T dan T juga. Di sini ada T, ini ada T. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Kita lihat. Ya, prediksinya apa? Oh, dia bergerak ke kanan. Kalau bergerak ke kanan, maka di sini ada F-nya ke sini kan ya? Saya berharap jenengan juga melakukan di rumah loh ini, tidak hanya melihat saja nanti. Ya, begini. Oke? Nah, ini sudah. Apakah sudah selesai? Belum. Nah, nanti setelah itu baru kita kita masukkan ke secara matematis. Kalau ini saya ubah lagi, Pak, misalnya. Bagaimana ngubahnya? Ini saya kasih gaya ke sini. Nah, ini adalah F luar. Makanya saya bisa mengatakan, saya harus biar gampang lagi, khusus di benda 3 ini seperti apa sih sebenarnya biar gambarnya jelas. Ya, di gambar 3 pasti karena seperti ini. Biar gambarnya menjadi jelas ya. Ya, ini ada tetanya dari sini kan tetanya ya. Tetanya begini, maka di sini ada ke bawah. Nah, ada ke sini. Ini ada yang ke sini. Ini ada F kan? Nah, ini ada N. Ya. Ke sana ada T. Ini ke sini ada F. Ini T, ini N, ini W. W apa? Sin ya. Ini W. Cos, ini adalah W. Ini ada F. Maka sama. Maka F-nya ini harus saya upayakan. Nah, berarti ada yang ke sini. Sehingga ini gambar yang ketiga. Wah, banyak banget Pak ya. Gimana nanti untuk menjelaskannya? Ya sudah. Seperti yang dikatakan Mas siapa tadi? Jeffrey tadi bahwa Pak ada F ini kemungkinan besar kan dia benda ini akan terangkat. Ya kita tinggal lihat aja. Kalau asumsinya benda tidak terangkat, ya maka sebenarnya kita lihat sebenarnya N-nya ini dengan ini dan ini bagaimana gitu. Ya. Kalau benda hanya turun ke bawah, maka sigma F dalam arah X sama dengan M kali A. Ya. Gitu kan? Oke, sebentar. Ya. Kemudian dalam arah Y-nya bagaimana? Tetap 0. Sigma dalam arah Y-nya tetap sama dengan 0 karena benda tidak terangkat. Dia masih tetap di lintasannya. Ayo. Bagaimana ini? Ayo. Ya apa ini? Nanti jenengan selesaikan ya. Diselesaikan ya. Oke. Sehingga nanti tinggal kita aja. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sini, ya, dalam arah X-nya ada apa? Ya dalam arah X-nya berarti ada ini. 1,
2, 3, dan 4. Ini adalah arah X. Yang arah Y-nya mana? Ya sudah sama seperti yang tadi. Arah Y-nya adalah ini, dan ini adalah arah. Oke, ada pertanyaan sih? Ayo, tanya apa orek? Gaya aku nantang iki. Sepuro aku ditakoki Mbak Fajar. Ini loh Pak. Ya, apa Rehan? Ayo Han, tanya Han. Oh, ini. Yang lainnya ini, yang lainnya mana ini? Yang lainnya. Ayo suaranya mana gitu kan. Kayak di konser kalau. Ayo Nur. Udah debat, Pak. Oke. Iya, Pak. Jelas oke. ya. Kalau jelas enggak apa-apa, kalau enggak saya khawatirnya tuh enggak tanya tuh karena enggak jelas gitu loh. Dan enggak ngerti mau apa yang mau ditanyakan. Tapi kalau jelas alhamdulillah gitu. Iya, Pak. Alhamdulillah. Tinggal aplikasinya di soal aja sih, Pak, yang butuh dipanasi, Pak. Oke, siap, baik. Oke. Pak, izin bertanya. Ya, ayo. Ayo. Itu berarti F yang ke arah atas itu F sin ya, Pak ya? Yang tinggal di apa? Yang ke atas ini toh? Ya, kita tinggal proyeksinya saja kan? Iya. Kalau berarti punya proyeksi tetanya di sini kan tetanya juga di sini. Ini kan oh teta. ya, 53 ya. Oh iya. Ya. Yo, jenengan jangan terpaku pada sudutnya 53. Yang penting itu sudut, maka jenengan harus berpikirnya tentang ini berarti adalah proyeksi. Berarti dia di depan atau di belakang atau di samping. Ya, pakai sin atau pakai cos gitu. Jadi jenengan jangan terpaku bahwa ini harus pakai sin. Ini harus pakai cos. Yo, jangan. Tapi pahami dulu. Ya, pahami dulu sama seperti ini misalnya. Kalau jenengan biasanya kalau di SMA itu kan begini ya. Gerak peluru. Gini kan ya. Sudutnya kan selalu di sini kan. Iya, betul kan ya? Nah, kalau misalnya yang kita iseng toh, saya kasih sudutnya di sini. Oh ya, sudutnya di sini gamma. Gini ya apa? Apakah tetap pakai sin? 180 dikurangi 90 min gamma, nanti ketemu tetanya, Pak. Artinya begitu. Terserah. Artinya jangan selalu menghafalkan. Kalau seperti ini kan hafalannya kan selalu begini. V0x sama dengan V0 cos theta. Iya nek tak ketahui theta nih, nek gak ketahui iki. Nek sing tak ketahui iki ya apa? Kan begitu toh. Artinya yang harus difahami itu adalah V0x, kalau saya punya V0-nya ada di sini, maka V0x-nya itu ini loh Mas, gitu kan ya. Nah, bagaimana mendapatkannya? Ya tinggal proyeksi saja. Dari proyeksi yang diketahui apa? Ya tinggal kita lihat dari sana. Jadi jangan sekali-sekali jangan terpaku pada ini harus kos. Ya. Kan boleh saja kalau kontrak, nggak harus kos kan? Apalagi ikut orang tua ya. Nah, sekarang kan ikut orang tua nggak kos ya? Ya Nur ya? Atau mungkin ikut mertua? Atau ikut mertua? Enggak Pak, kalau mertua belum Pak. Oh belum. Ini Fajar senyum-senyum kayak ikut mertua kayaknya ini. Begitu ya Mas Hasfi ya? Baik Pak, terima kasih. Jadi nanti makanya ini tidak saya tuliskan ini sin atau cos. Yang penting itu ada proyeksinya. Monggo jenengan persani proyeksinya itu nanti kira-kira apa begitu kan ya? Jadi bukan dari sisi hitungannya, bukan dari sisi hafalannya. Nah sekarang, yang diketahui sudutnya yang mana ya? Nah dari sudut yang sini, jenengan harus ikat. Mulai dari kesebandingan, ya sudut apa kalau di matematik itu? Dalam berseberangan Pak. Berseberangan. Kemudian sudut itu harus sudut pelurus, sudut banyak banget pokoknya. Ya kalau saya ngajari anak saya yang masih kelas 5 SD itu, waduh, ini sudutnya sudah sampai kayak gini nih. Seperti materi kita dulu di SMP, SMA saya itu. Wah, ini sudah harus ada sudut yang berseberangan, sudut yang sejajar, sudut pelurus, sudut penyiku, waduh. Ini luar biasa ini perkembangannya. Begitu. Ya, begitu ya. Teman-teman? Oke, siap? Insya Allah siap? Oke, sekarang yang sedikit agak berbeda. Ini juga.
Ini berbeda nih. Ini kasus yang setiap hari mungkin ketika kita SMP, SMA kita lakukan. Ketika kita menghapus papan tulis atau kita menulis di buku kita. Ketika kita menulis itu ada gaya gesek antara ujung pena kita dengan apa? Kertas. Jadi kalau misalnya jenengan memberikan gayanya tegak begini, kira-kira bisa nggak sampai nulis? Kira-kira bisa nggak jenengan itu menghapus? Cuma daerah itu aja, Pak. Ya nggak bisa nulis berarti, titik tok lah. Iya, titik saja. Iya, Pak. Nah itu realnya seperti itu realnya teman-teman. Anda menghapus pun juga demikian. Menghapus itu berarti ada gaya yang arahnya pergerakannya. Kalau seperti ini maka bendanya akan bergerak ke atas. Gitu. Kecuali kalau ini bendanya ini sangat berat sekali. Ini ada V kan? Nah V dibandingkan dengan F yang ini, saya katakan FJ. Sama seperti yang saya katakan tadi. Nah, antara FJ dengan V itu besar mana? Kalau FJ lebih besar daripada V, kemungkinan besar benda akan bergerak ke atas. Kan begitu? Itu masih kemungkinan, prediksi. Bagaimana dengan gaya geseknya? Kan begitu toh nanti akhirnya. Ya. Nah, kemudian kita compare dengan gaya gesek. Gaya geseknya bagaimana? Karena ini ada seperti ini, maka kita asumsikan benda akan oke, saya asumsikan gaya geseknya ke atas. Ketika ke atas maka FJ lebih besar daripada ini. Maka ini kan ada N kan ya? Ada N toh? Nah, kemudian kalau Anda perhatikan di sini akan muncul, saya proyeksikan. Ini ada F yang arahnya tegak lurus. Bahiku X, bahiku Y, gak ngurus. Yang penting dia tegak lurus dengan permukaan ini ya. Kemudian saya punya gaya yang ke sana juga. Nah, tak kasih warna lain biar dengan perso nanti. Jadi ini ada gaya yang ke sana. Jadi komponen dari F itu gabungan dari gaya yang ini. Nah, ini. Ini adalah F sejajar ya. Ini F tegak lurus. Jadi kalau sudah punya F sejajar dan F tegak lurus, maka F yang di sini dianggap tidak ada. Nah, bagaimana? Seperti yang katakan tadi, Pak, ini nanti penghapusnya gimana? Kalau penghapusnya selalu menempel di dinding ini, maka sigma F dalam arah tegak lurusnya sama dengan 0. Ya, maka sigma F dalam arah tegak lurusnya, saya katakan ini sebuah X, ini Y, maka sigma F dalam arah X sama dengan 0. Apa yang ada di sini? Yang ada hanya N dan F tegak lurus. Maka apa? N min F tegak lurus sama dengan 0. Atau N sama dengan F tegak lurus. Berapapun nilainya, ya sudah. Kebetulan di situ ada tetanya ada di sana, maka di sini sama dengan F apa? F, sini Pak Kos. Yang ini, ayo F ini sama dengan apa? Kos, Pak Kos. Kos, Pak. F, cos, theta. Kemudian, benda ini kira-kira akan bergerak ke atas. Maka, ya, sigma F dalam arah Y sama dengan apa? M kali A. Sigma F-nya ada apa? Ada V ini loh Pak. Kemudian ada F ini. Ya, sama gaya. Oh, kalau bergerak ke atas berarti geseknya ke bawah ya. Ya, geseknya ke bawah. Ya, kita asumsi seperti itu maka akan ada apa? F sejajar dikurangi F dikurangi V sama dengan M kali A. N-nya di sini digunakan masuk di sini. Berarti sama dengan F apa? Sin ya. Sin theta minus apa? Mu kali N. Ya. Minus V sama dengan M kali A. Dari sini Anda dapatkan. Ya. Tentukan kecepatan balok setelah 4 meter ke atas.
Anda dapat A. Ya, Anda dapat A. Ya, sama dengan berapa? Kemudian V0-nya 0 kan ya? Betul kan? Anda akan dapatkan T-nya. Karena ada apa? Ada S. Bahwa S sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat. S-nya 4 ya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Anda dapatkan itu. Oke teman-teman, begitu ada pertanyaan? Bang BC, ayo. Aku nggak copy iki. Yang Ayo, V kuadrat, Nur. dia Pak. Yang pakai yang V kuadrat juga nggak apa-apa ya Pak ya? V kuadrat. Boleh, boleh. Jadi makanya banyak cara untuk ke sana, tetapi pahami dulu maksudnya. Ya, pahami dulu maksudnya. Anda boleh pakai V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2S, boleh. Ya. Jangan sampai Anda menggunakan itu tapi nggak ngerti maksudnya, itu yang tidak boleh menurut saya. Ya. Tapi kalau Anda menggunakan itu, oh boleh. Saya tahu Pak, ya apa enggak apa-apa, enggak masalah bagi saya. Jadi yang saya tekankan bukan hafalannya, bukan angkanya, tetapi Anda ngerti maksudnya itu. Insya Allah kalau Anda ngerti maksudnya, insya Allah jawabannya benar. Bismillah. Pirsa ya ini ya. Untuk kasus yang penghapus ini pirsa ya. Anda menulis pun juga sama seperti itu. Anda ngecat pun juga sama loh. Ngecat itu juga sama itu, pakai kuas itu. Oke ya, sebentar. Kita lihat lagi. Ini ada juga. Oke, ada satu lagi yang mungkin sedikit. Sebentar. Ini disebut sebagai gaya ini. Seperti yang saya katakan tadi, pasangan gaya aksi reaksi. Ya, pasangan gaya aksi reaksi. Jadi begini teman-teman. Jadi kalau misalnya kita memberikan gaya ini, maka gaya ini akan diteruskan oleh benda ini karena benda ini bendanya rigid. Ya, benda rigid, benda itu tidak akan mengalami perubahan bentuk. Sehingga kalau diberikan saya gaya F, maka gaya ini akan diteruskan ke sini. Nah, gaya penerusnya inilah yang disebut sebagai gaya ini. Maka ini adalah F12. Apa itu? Gaya dari balok pertama terhadap balok kedua. Ini disebut gaya apa? Gaya aksi. Aksi dari gaya balok pertama ke balok kedua. Kemudian balok kedua akan memberikan reaksi. Reaksinya kemana? Bekerja di sini. Nah, ini F21. Gaya reaksi dari balok kedua terhadap benda satu. Sehingga kalau ini kita gambarkan, ya kita gambarkan dulu ini gayanya. Maka kalau saya bisa mengatakan bahwa ini begini misalnya, oke, ini kecil saja Pak ya, ya wis. Nah, gini kan ya. Ini saya kasih gaya F. Des, gaya F. Maka di sini akan ada gaya yang ke sana. Des. Inilah F21. Ini ada gaya gesek, ya wis. Nah, ada gaya geseknya ke sana. Oh, ini gaya berat, Pak. Ya wis. Ada gaya berat, ini ada gaya N. Ini pada benda satu. Nah, benda dua bagaimana? Benda dua akan seperti ini. Karena yang menyebabkan benda dua ini bergerak adalah ini. Nah, apa? F1, 2. Ini ada gaya geseknya. Ya wis, ada gaya gesek. Ini ada R, ada W. Ini ada N. Maka akan seperti ini, teman-teman. Ya, sehingga jenengan bisa cari berapa sih sebenarnya gaya F12 atau gaya kontak antara benda satu dengan benda dua. F12 ini akan sama dengan F21. Ada yang mengatakan begini, Pak boleh nggak kalau saya langsung untuk mencari percepatannya? Boleh. Kalau Anda langsung kan tinggal begini. Sigma F sama dengan F-nya apa saja. Ini kan nanti akan hilang. Tanpa Anda harus menggunakan ini kan kalau kita bicara di SMA kita. Ya, saya katakan apa? Bahwa F minus F1 minus F2
Ya. Gini kan? Sama dengan M1 plus M2 kali dengan A. Kan begini kan ya? Kalau kita di SMA kan cara langsung kan seperti ini. Karena di SMA jarang ditanyakan gaya kontaknya F12-nya. Maka di sini gambarkannya ini. Yang A gambarnya ini sudah seperti ini gambarnya, teman-teman. Kemudian hitungnya bisa dari satu ini, boleh. Atau dari sini juga boleh. Ya, diperbolehkan. Begitu. Oke, ada pertanyaan? Pirsa ya nanti. Jadi kalau misalnya begini, jenengan ngantri tiket mau lihat konser misalnya, jojer kemudian yang paling belakang itu iseng, ya didorong temennya. Maka yang terjadi apa? Orang yang pertama didorong itu akan mendorong depannya kan? Yang depannya akan dorong lagi. Karena itu apa? Ini dikasihkan gaya aksi, mungkin teman yang di depannya ini akan memberikan reaksi mendorong apa? Mendorong teman yang depannya. Dan beruntun seperti itu. Seperti kalau sama seperti halnya itu loh yang kartu yang diberdirikan berjajar begitu. Ya. Kemudian kalau yang paling ujung kita sentuh dia akan menyentuh di depannya, maka depannya akan menyentuh berikutnya, sehingga nanti akan jatuh semua itu. Karena apa? Gaya aksi sama dengan gaya reaksinya mereka. Itu adalah seperti itu. Jadi yang menyebabkan apa? Ketika yang pertama ini saya dorong, tetapi kenapa yang paling ujung sana kok juga ikut tumbang? Karena didorong oleh gaya sebelumnya. Sebelumnya disebabkan oleh siapa? Sebelumnya lagi, dan sebelumnya lagi. Sampai nanti yang pertama yang kita berikan. Jadi seperti itu. Oke, kemudian ini yang teman-teman. Bertanya, Pak. Iya, silakan. F12 itu berarti ntar sama dengan F21 minus ya? Iya. Berarti kalau seandainya kita nyari F12 tapi di F21 berarti nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya jenengan, ini kan untuk mencari A-nya kan ya. Oke. Kalau jenengan menggunakan yang ini, berarti apa? Sigma F-nya, sigma F benda 1 sama dengan M1 kali A1. Hanya saja A1 nanti akan sama dengan A2. Karena apa? Tidak mengalami perubahan bentuk. Jadi kalau yang ini bergerak 1 meter, ini pasti juga akan 1 meter. Berarti apa yang ada di sini? Ini adalah F minus apa? F kecil minus F21 sama dengan M1 kali A1. Ini Anda dapatkan persamaan 1. Persamaan 1. Nah, persamaan 2 yang di sini. Apa? Berarti di sini adalah F berapa? 12 minus F sama dengan M2 kali A2. Ini persamaan 2. Nah, maka dari 1 dan 2 ini harus Anda jumlahkan. Sigma F sama dengan, ini saya jumlahkan. Maka F minus F 1 ya, minus F21 ya. Kemudian kalau ini saya pindahkan, ya kalau sama dengan ini, boleh langsung misalnya ditambahkan. Plus F12 minus F2, ini akan sama dengan ketemunya adalah M1 A1 plus M2 A2. Ini akan sama. Saya bisa hilangkan. Sehingga ketemunya akan sama dengan ini. Nah, dari sini saya akan dapatkan apa? A sama dengan berapa? Dari A ini, Anda bisa cari. Nah, berarti F12-nya akan ketemu. Karena F geseknya pasti akan ada. Ya, ini ada F, ini F2 ya. Mohon maaf. Yang ini F1. Begitu, Mas, maksudnya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, satu lagi yang mungkin juga perlu diperhatikan adalah yang ini.
Kalau kita berada pada bidang miring. Pada bidang miring artinya di sini adalah pada tikungan, pada velodrome. Pirsa velodrome kan ya? Velodrome itu adalah ya mungkin saya kemarin sudah sampaikan tong setan. Ya, tungsten. Jadi lintasan yang memiliki kemiringan tertentu tetapi dia berbentuk melingkar. Jadi ini yang dilakukan teman-teman, jadi entah itu Mark Marquez dan sebagainya itu selalu memiringkan ini. Ketika dia ada kemiringan demikian, ya, maka dia akan ada ini. Karena dia apa? Supaya menjaga supaya kecepatannya tetap stabil, tetapi lintasannya atau tikungannya tidak berubah. Ya. Sehingga kita harus proyeksikan di sini. Jadi kalau misalnya ini saya tulis kembali misalnya, atau saya coba tulis dengan arah yang berbeda, biar jenengan juga pirsa nanti. Gini. Nah, jadi kemiringannya seperti ini. Ini adalah theta. Kalau misalnya mobil, Pak mau cari mobil kok gambarnya kotak, kan masih dinamika partikel ya. Mau dimaklumi ya, gambar mobil gak mari-mari nanti sampai selesai. Ya, jadi ini ada di sini. Oke, begini ya. Oke, sebentar, ini kok selalu muncul yang seperti ini. Nah. Oke, jadi seperti ini. Nah, dari sini kemudian kita tetap harus tuliskan ini. Jangan lupa teman-teman. Ini selalu ada V. Selalu ini. Ya, selalu V. Arahnya adalah ke bawah. Ke pusat bumi. Ini harus selalu ada ini. Nah, ini harus gini loh ya. Kalau misalnya dengan harus perfect gambarnya supaya dapat 40%, ini harus seperti ini. Nah, ini ada gininya. Nah, gini. Ini adalah kalau ini theta, ini juga theta. Anda dapatkan V, ini adalah cos theta, ini adalah V sin theta. Kemudian ini tetap harus ada yang namanya N. Ini selalu muncul ini, mohon maaf ini. Karena kebodohan saya akhirnya muncul ini juga. Saya mohon maaf ya. Sehingga ini harus ada N-nya. Nah, karena dia bergeraknya melingkar seperti ini, supaya dia tetap tidak terpental, maka ini akan ada. Ini kan gayanya ke sana. Disebut sebagai F sentri apa? Fugal. Iya kan? Yang besarnya sama dengan F sentripetal yang kemarin ya. Nah, sehingga supaya dia tidak berubah lintasannya, maka ini harus dilawan. Lawannya kemana? Lawannya ada ini. Saya bisa pakai ini. Maka ini menjadi apa? Kalau ini theta, tetanya ada di mana? Tetanya kan ada di sini ya. Betul begitu? Teman-teman? Betul ya? Sudut apa namanya? Berseberangan. Berseberangan, Pak. Oke, bertolak belakang lah ya wes ya. Ngono ya. Maka ini menjadi kalau ini theta, maka ini menjadi N sin theta. Jadi supaya benda ini atau motor atau apapun ini tidak berubah lintasannya dengan jari-jarinya R, maka ini harus sama dengan ini. Maka sigma F dalam arah, saya katakan kalau jenengan mengatakan tetap oke Pak, ini adalah X, ini adalah Y, maka sigma dalam arah X harus sama dengan 0. Kalau sigma X tidak sama dengan 0, maka akan terjadi perubahan lintasan. Ya, perubahan lintasan. Maka apa? Di sini ini bahwa F SPG-nya ini harus minus N sin theta sama dengan 0. Yang tidak lain akan muncul seperti ini. Jadi yang dilakukan adalah kalau tidak menjatuhkan diri, kalau misalnya lintasannya itu tidak miring,
misalnya lintasannya datar begini, maka ketika dia akan membelok begini, maka kalau dia datar, maka dia akan menjatuhkan diri. Maka Anda yang Anda lakukan kan seperti ini. Anda naik sepeda motor. Karena apa? Supaya Anda punya komponen ini ke atas, ini komponen ke bawah, maka ada ke sana, ini ada ke sananya. Ini loh. Untuk mengimbangi gaya sentripetalnya ini. F sama dengan setengah mv kuadrat per R. Seperti itu teman-teman. Ada pertanyaan? Minum dulu ya. Oke. Ada pertanyaan? Ayo. Pak, itu kenapa setengah ya, Pak? Gaya. Maaf. MV kuadrat per R. Mohon maaf. Saya salah. Oh ya, Pak. Maaf, Pak. Terima kasih. Wah, ini ternyata teman-teman luar biasa ini. Tidak ngantuk meskipun jam segini. Wah, gimana ngantuk, Pak? Minggu depan, hari Rabu sudah kuis ya? Ya, oke. Ada lagi? Terima kasih masukannya, koreksinya. Jadi kalau misalnya kecepatannya semakin besar, dia akan semakin naik. Karena apa? Ini V-nya kan tidak berubah. N-nya ini juga tidak akan berubah N-nya. Ya. Jadi kalau kecepatannya naik, ya sudah otomatis dia akan ke atas. Karena apa? Ini akan tetap. Maka ini hanya ini saja. Gitu? Itu saja berarti. Karena masanya tetap, N-nya tetap, sin-nya tetap, maka kalau V-nya bertambah, maka jari-jarinya harus bertambah. Jadi kalau misalnya kita naik sepeda motor jalannya lurus tetapi tiba-tiba berbelok, maka yang reaksi kita kan kita harus merebahkan badan kita kan? Kalau tidak, maka ini yang paling besar ini yang kesananya. Jadi ini adalah sebenarnya F SPG-nya ke sana. Jadi kalau kita tidak rebahkan, ya kita tetap tegak, maka otomatis dia akan ke sana. Karena tidak ada yang ini. Ya ini enggak ada. Ya kalau itu enggak ada ya sudah pasti kita akan terlempar. Karena akan tetap tegak begini kan. Ini dengan asumsi bahwa jalannya tidak seperti ini ya, jalannya dengan tetap jalan datar ya. Ya, sama seperti halnya kalau kita belok kan nggak mungkin kalau Anda naik kecepatan misalnya adalah 60 km per jam saja lah, nggak usah tinggi-tinggi. Nggak mungkin Anda langsung setirnya, Anda langsung belokkan begini, nggak akan mungkin. Kenapa? Karena Anda kecenderungan bahwa jenengan akan tetap lurus. Kelembaman tadi. Siapa yang menyebabkan dia lurus? Ya karena ada kecepatan dalam arah V-nya ini. Ya, V-nya ini. Ya. Ya, V-nya berubah. Ada perubahan. Maka jenengan harus memiringkan. Meskipun ini Anda belokkan sedikit tetapi pasti badan jenengan pasti akan ikut miring. Kalau enggak coba Anda lakukan nanti kecepatan 120 km per jam, Anda belok, enggak perlu memiringkan, langsung aja setirnya begini. Apa yang terjadi? Terlempar. Karena apa? Tuh jatuh, Pak. Ya. Bawa ke rumah sakit, Pak. Ini karena ada V-nya ini ya, teman-teman, V-nya ini. V dalam arah istilahnya tangensial. Ya, V tangensial. Percepatan dalam arah tangensial. Oke, ada pertanyaan? Ini insya Allah bisa. Jadi ini hanya gaya saja ini. Ketika dia ditarik ke sana, maka benda akan bergerak ke sana, maka Fs-nya akan ke sana. Fs-nya ke kanan ya, karena benda bergerak ke kiri ya. Oke. Kemudian yang ini juga demikian. Nanti Anda dapatkan ini. Ketika ini Anda dorong, maka yang ini akan bergerak ke kiri. Ya, ini bergerak ke kanan, ini bergerak ke kiri, maka ini ada gaya geseknya ke sana. Ini ada gaya W1, ini ada N1 dan seterusnya. Nanti bisa Anda kerjakan. Nanti ini akan saya share di grup di Classroom, jenengan bisa download di sana nanti sore insya Allah. Kemudian ini sama seperti yang tadi teman-teman,
Maka ini ada pasangannya. Ya, ini ada pasangan. Ya. Hanya saja gayanya ini dibuat miring begitu, sebenarnya sama saja. Ini tadi juga sudah. Kemudian yang ini juga sudah. Yang ini mungkin sedikit agak berbeda. Ya, ketika ini bergerak ke kanan, maka ini akan kemungkinan dia akan bergerak ke kiri. Ketika dia bergerak ke kiri, maka ini akan bergerak ke atas. Jadi sudah ada kombinasi yang macam-macam begitu. Kemudian nanti di bawah ini saya juga ini juga ada beberapa analogi kan. Yang ini juga sama seperti ini, seperti yang tadi saya sampaikan. Ini juga demikian. Itu dan sebagainya. Oke, itu yang dapat kita diskusikan hari ini. Ada pertanyaan? Monggo silahkan kalau ada. Izin bertanya Pak, untuk kuis hari Rabu itu apa sampai materi ini ya Pak ya? Iya, betul, sampai materi ini. Bab 1, 2, dan 3. Kemudian ada informasi bahwa kita akan ETS itu minggu ke-8. Sekarang minggu ke-6. Jadi kita masih tinggal 1 minggu yang ke depan, karena besok Rabu kita akan kuis, berarti minggu ke-7. Jadi hari Senin sama Selasa minggu depan kita akan masuk pada bab yang keempat. Ya, coba untuk dipersiapkan di bab yang keempat. Kemudian nanti mudah-mudahan kalau ada pertanyaan atau apa kita bisa langsung diskusikan sehingga insya Allah bab keempatnya bisa optimum untuk dipahami. Kemudian saya mengusulkan 1 kali lagi untuk asistensi sebagai pengganti hari Rabu kemarin yang libur. Nanti mohon untuk didiskusikan dengan asisten kira-kira kapan, selain jam kuliah ya, Senin sama Rabu itu. Nanti kemudian diinformasikan ke saya akan buatkan tautan atau link untuk bisa berdiskusi di sana. Ada pertanyaan? Monggo silahkan. Izin bertanya Pak. Iya. Jadi selama di bab ini kita katrolnya licin semua kan Pak? Nggak ada yang pakai. Iya, licin, masih licin semua. Oke Pak, terima kasih Pak. Katrolnya licin, masa katrol diabaikan, masa tali masih diabaikan. Kemudian yang berikutnya adalah benda itu dianggap sebagai sebuah partikel atau sebuah titik. Jadi tidak berpengaruh misalnya F-nya saya taruh di ujung atas atau apa. Yang kita lihat adalah arah F-nya kemana. Oke Pak, terima kasih Pak. Nah, siap. Ada lagi? Pak, izin bertanya Pak. Iya, monggo. Yang benda yang numpuk-numpuk itu Pak, yang sampai 3 tadi itu, kalau gitu F12 sama F23-nya itu bakal sama atau enggak Pak? Oh, sebentar. Oke, yang mana tadi? Yang ini ya? Iya Pak. Ya, oke. Jadi F12-nya sama dengan F21. F23 sama dengan F32. Jadi yang sama itu hanya di perbatasan ini. Nah, yang di sini nanti akan berbeda. Ini yang sama dengan yang di sini. Jadi kalau saya gambarkan, benda 1, ini perbatasan antara benda 1 dan benda 2. Ini ke sana ada F12, tetapi ke sini ada F21. Kemudian di perbatasan antara benda 2 dan 3, ini ke sana ada F23, ini ada F32. Ini yang sama. Ini yang sama. Tetapi ini dan ini tidak sama. Ya, Pirso. Ngerti Pak. Oke. Ngerti Pak. Makasih Pak. Jos. Ya. Jadi soal itu macam-macam Mas. Jadi kalau misalnya ini saya kasih gaya ke sana, F-nya ke sana misalnya, ya juga sudah akan berbeda. Ya, yang penting bagaimana Anda memahami. Kalau seperti ini berarti komponennya ada komponen yang ke sana, ada komponen yang ke sini. Kan begitu saja ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi sejauh ini adalah yang kita tekankan adalah bagaimana kita memahami konteks dari persoalan itu menjadi sebuah matematis. Bukan mematematikakan fisika, tapi dari konsep fisika itu kemudian kita buat matematisnya. Jadi bukan dari matematik kemudian kita cari fisisnya, enggak, tapi dari fisis kita coba ke matematisnya.
Begitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Nanti ini seperti biasa nanti ini saya rekam, nanti silakan jenengan ada tautan untuk di-download atau dilihat di YouTube ya nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas. Ada lagi pertanyaan? Mas Fajar mungkin atau yang lainnya? Saya Pak mau bertanya. Oke, ya ayo. Berarti untuk mencari F23 itu harus dicari F12-nya dulu ya Pak? Oh iya. Karena nanti kalau jenengan kalau seperti ini di benda yang kedua, secara khusus benda yang kedua ya. Saya tulis di sini nggak apa-apa ya. Di benda yang kedua karena seperti ini. Ini benda kedua, maka jenengan punya ini ke sana. Ini adalah F berapa? 1, 2. Tetapi ada gaya ke sananya. F 3, 2. Kalau benda bergerak ke atas maka akan ada gaya geseknya. F 2-nya. Sehingga ada sigma F-nya apa? Ada ini, dan ada ini. Ini M2. M3-nya bagaimana? Sama nanti M3-nya. Jadi di M3-nya akan seperti ini. Mas, jadi M3-nya akan seperti ini. Di sini ada gaya kesananya. F berapa? 2, 3. Ini ada apa? F saja, F3. Ini M3. Kalau benda satu bagaimana? Sama benda satu. Oke, benda satu saya tulis di sini. Ben, nggak apa-apa ya. Jadi NF-nya kan ke sana. Ini F besar kan ya? Ini ada F kecil, F1. Kemudian ini ada ke bawahnya begini. F berapa ini? 2, 1. Begitu. Oke? Pirsa ya? Siap? Paham? Paham. Oke. Jadi nanti makanya perlunya kita melakukan analisa per masa, per bagian itu di situ. Ya, nanti kalau pertanyaannya adalah kalau hanya berapakah percepatannya saya nggak perlu pakai perbagian, tetapi kalau berapakah besarnya gaya kontak antara benda satu dan benda dua, ya F12 atau F21. Ya, begitu. Kalau hanya pertanyaannya berapakah percepatannya, ya sudah saya nggak perlu cari F12, F21, saya nggak perlu. Saya nggak perlu mencari itu. Tetapi ketika ada pertanyaannya ke arah berapakah F12, berapakah F23, ya saya harus potong per part atau per bagian. Sama seperti halnya tadi. Mana tadi? Yang ini. Jadi kalau misalnya berapakah T1, ya berapakah T2, maka saya harus cari ini. Per bagian dulu. Ini saya potong dulu di sini. Ini bagiannya 1 nih, M1. Kemudian M2-nya saya ada di sini nih, M2. Ya, M3-nya ada ini. Nah, ini apa yang bekerja di sini masing-masing. Meskipun kalau jenengan pakai langsung, sigma F sama dengan sigma M kali A, ya udah ketemu. Itu kalau kita mencari percepatannya. Tetapi kalau kita disuruh mencari berapa ketegangan talinya kan nggak bisa dari sini. Iya kan? Kalau kita harus mencari tegangan talinya, maka kita harus apa? Generate satu persatu. Saya mencari T berapa? Oh, T1. Oh iya, saya bisa pakai yang ini kalau T1. Gampang kalau T1, kalau dia tidak bergerak, kalau diam ya sudah. Maka T1 sama dengan W1, sudah. Tapi bagaimana dengan T2? Bagaimana kalau dia bergerak? Begitu. Jadi kalau misalnya, Pak saya langsung, boleh, enggak apa-apa. Yang penting jenengan ngerti gitu aja. Ya, saya tidak melarang karena 1000 cara bisa dilakukan di fisika ini. Jadi tidak hanya dosennya ngajarkannya ini, bapaknya ngajarnya seperti ini, maka saya harus begini. Enggak, saya tidak demikian. Jadi kalau jenengan punya literatur yang lain dengan buku yang lain dengan cara yang berbeda, tetapi sebenarnya konsepnya sama, enggak masalah. Kenapa tidak? Ya, seperti itu. Sehingga nanti kalau misalnya tiba-tiba Pak habis UTS atau habis kuis, saya koreksi, saya kembalikan ke jenengan. Pak ini kok salah, saya akan menggunakan cara yang ini, bla bla bla. Oh iya, nggak masalah kalau misalnya benar. Anda punya argumentasi, Anda punya pembelaan dalam tanda petik. Pak ini dengan cara gini ini benar Pak ini gini. Oh iya benar, mohon maaf berarti saya yang keliru. Ya sudah benar.
karena saya berikan referensi bukunya ini seperti ini, Pak. Boleh, kenapa tidak? Begitu ya, teman-teman. Oke? Ada lagi pertanyaan? Terima kasih. Luar biasa ini diskusinya. Oke? Begitu ya, teman-teman? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Siapa yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri. Ini juga sudah lewat. Jadi nanti hari Rabu mohon disiapkan untuk kuis. Materinya adalah bab 1 sampai bab terakhir hari ini, sampai bab 3. Kemudian minggu depan kita akan masuk pada bab yang keempat. Kemudian minggu depannya lagi Anda akan menjalani ETS, karena minggu ke-8. Saya masih belum tahu jenengan kebagian hari apa. Kalau tidak hari Senin ya hari Selasa. Kalau tidak hari Senin hari Rabu jenengan kebagiannya nanti. Tapi nanti akan ada muncul jadwal atau mungkin jenengan sudah punya jadwal. Mohon dipersiapkan sampai bab 1 sampai bab 4. Kemudian saya merencanakan ada 1 kali asistensi tapi di luar jam kuliah sebagai pengganti hari Rabu yang kemarin ya. Ya, mohon untuk diskusi saja di situ dengan asisten. Kalau misalnya nanti masih ada yang dirasa kurang jelas, kemudian nanti kalau masih ada yang kurang jelas lagi nanti kita bisa diskusikan, tidak apa-apa. Di pertemuan yang terakhir atau apapun begitu. Begitu ya, teman-teman? Atau mungkin ada yang masih mau ditanyakan? Ya, mohon disiapkan mulai dari vektor perpindahan, kemudian vektor satuan, vektor arah, kemudian vektor besaran vektor, kemudian sudut, ya, cross product, dot product, penjumlahan, kemudian vektor posisi, kemudian dari gerak, mulai gerak lurus berubah beraturan, kemudian gerak melengkung, baik gerak peluru dan gerak yang lainnya, kemudian bab yang ketiga terkait dengan hukum Newton dan aplikasinya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Kalau tidak ada pertanyaan, ya. Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih teman-teman atas diskusinya siang sampai sore hari ini, luar biasa. Mudah-mudahan akan memberikan keberkahan kepada kita semua, pemahaman terkait dengan fisika, sehingga hasilnya sesuai dengan apa yang menjadi prediksi dan apa yang menjadi harapan kita bersama. Tidak hanya lolos, tapi lulus dengan nilai yang memuaskan. Sangat memuaskan buat kita semua. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Pak. Ya. Terima kasih, Pak.